Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayatullah Rahman. Di sini kita akan masuk ke dalam satu course yaitu basic-basic pada Blender. Nah, untuk pertemuan kali ini apa sih yang akan kita bahas sebelum membuat aset 3D dan juga objek-objek lainnya? Nah, kita di sini awalnya itu akan menjelaskan mengenai interface atau tampilan awal dan juga bagaimana cara menavigasikan pada Blender ini sendiri. Nah, pertama-tama kita tuh masuk ke Blender, teman-teman. Jangan lupa kalian download dulu, mau itu di Steam ataupun di website itu cari aja namanya Blender, itu akan otomatis ada. Nah, teman-teman gak usah bingung, gak usah panik gitu. Eh, di sini kita tuh masih awal banget, masih yang belajar untuk basicnya juga. Oke, setelah teman-teman masuk ke dalam Blender, di sini kita langsung ada tampilan awal nih, kayak ada cube di sini, tiba-tiba ada cube, ada yang namanya scene collection, tiba-tiba ini tuh apa sih? Ini semua tuh apa sih? Ini semua tuh apa sih? Eh, oke, aku jelasin satu-satu teman-teman. Yang pertama kita tuh bisa masuk ke 3D viewport dulu. Kita tampilan awalnya ada yang namanya 3D viewport. Isinya itu ada si objeknya ini sendiri, ada kamera di kiri atas ini, sama juga ini light atau lampu, teman-teman. Ya. Nah, pada viewport ini kita juga ada beberapa mode, teman-teman. Bisa dilihat di pojok kanan atas ini atau enggak, teman-teman, kita pakai shortcutnya itu mencet Z. Nah, jadi ada beberapa section di sini. Ada yang namanya solid, material preview, wireframe, dan juga render. Nah, untuk solid ini sendiri, teman-teman, dia nggak akan terjadi apa-apa. Jadi kayak udah gitu aja. Eh, untuk bagian color itu nggak terlihat, untuk pencahayaan nggak terlihat sama sekali. Nah, untuk habis itu kita coba ke material preview. Pencet Z, teman-teman. Jangan lupa yang itu shortcutnya. Untuk material preview ini, kalian bisa lihat teman-teman. Di sini itu kelihatan kan warnanya. Nah, dibandingin sama yang solid, warnanya abu-abu dah gitu aja. Nah, sedangkan material preview itu kita akan melihat wujud aslinya atau warna aslinya dari si cube itu warna apa awalnya. Nah, ini warna aslinya itu si putih itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian wireframe. Nah, wireframe ini bisa dibilang kayak prototypingnya dari si cube itu. Jadi cuman terlihat garisnya aja, teman-teman. Nah, lihat ada garis-garisnya aja. Nah, habis itu kita masuk ke mode render. Nah, mode render ini, teman-teman, kita bisa ngelihat dari segi warna, bisa dari pencahayaan ada di sebelah mana. Misalkan aku taruh di sini nih. Nah, ini otomatis nggak terlihat dong, teman-teman, karena cahayanya ada di atas sini. Jadi, ketika teman-teman menavigasikannya, Sal, aku geser ke sebelah sini. Nah, itu dia bakal terlihat. Nah, itu bakal terlihat, teman-teman, warnanya. Nah, setelah dari 3D viewport ini, ada beberapa section juga seperti ada yang di pojok atas ini namanya header, teman-teman. Isinya tuh ya yang di sebelah kiri sini sih wajar aja kalian udah pernah sering lihat. Kayak file, edit, ada render, ada window, dan juga help. Nah, tapi ada lanjutannya lagi, teman-teman. Di sini ada yang namanya layout, ada yang namanya modeling, ada yang namanya sculpting, UV editing, dan ada rendering, ada UV editing tadi udah disebut, sorry, bagian compositing, ada geometry nodes dan juga compositing, teman-teman. Nah, pada bagian ini nanti juga bisa membuat teman-teman apa namanya bisa kita cobain satu-satu, nggak satu juga. Jadi untuk dasarnya masih yang awamnya aja. Nah, kemudian teman-teman ada yang namanya toolbar. Nah, toolbar tuh bagaimana sih cara buat opennya? Nah, cara opennya, shortcutnya itu ada mencet T, teman-teman. Nah, dia bakal muncul di sebelah kiri sini. Oke, teman-teman, ada di sebelah kiri sini. Nah, ada beberapa nih, kayak ada select box. Jadi dia bisa kita klik objek itu nge-select ya kan. Habis itu bagian kursor ini menjelaskan yang ini, teman-teman. Jadi kalau kita tambahin objek, dia akan sesuai dengan si kursornya ini. Oke, habis itu lanjut ke move. Move itu kita bisa ngegerakin, teman-teman. Nah, ini shortcutnya itu G. Oh iya, teman-teman jangan bingung. Di pojok kiri bawah ini udah ada apa namanya
screencast-nya. Jadi teman-teman bisa ngelihat, nggak usah panik. Nah, ini bisa nih, ya kan, pencet G. Habis itu kita ada yang namanya di toolbar ini ada yang namanya rotate. Rotate tuh kita bisa mencet R, ya. R jadi ngerotate mau kemana aja teman-teman bebas, kan? Nah, kemudian kita bisa masuk ke scaling. Scaling tuh kita mau itu ngegedein satu objek ataupun memperkecil satu objeknya itu. Nah, misalkan kalau objeknya segini, nah, otomatis ya kita nggak kelihatan dong lightnya mau ada di mana. Kemudian bagian transform. Nah, ini karena tabrakan teman-teman dari shortcutnya itu sendiri. Nah, ini bisa kalian klik aja di bagian transform ini. Nah, ini tuh transform tuh udah segi gabungannya teman-teman. Kita bisa gerakin objeknya, kita bisa ngerotate si objeknya, bisa juga nge-scaling objeknya teman-teman yang di bagian kotak ini ya. Itu fungsi-fungsinya dari toolbar itu. Nah, kita masuk satunya lagi nih. Ada juga yang di bagian kanan. Di kanan gak mau kalah juga dong. Ada juga beberapa. Seperti pertama kita mencet N, teman-teman. N tuh kita ada yang namanya sidebar. Nah, di sidebar ini isinya tuh transform juga, teman-teman. Ada seperti location, lokasinya si objeknya tuh ada di mana sih. Ini kan aku selectnya light ya. Jadi di mana nih yang gerak tuh yang ini, jadi Y-nya ada di sebelah mana, X-nya kemanain, sama Z-nya tuh ada di mana. Nah, untuk rotasinya sendiri itu nggak akan terlalu berpengaruh teman-teman untuk light, kecuali kita pilih objek yang ini. Nah, ini bakal berpengaruh dari scale. Kalau di bagian light itu nggak akan berpengaruh. Nah, di bagian sidebar ini juga ada beberapa macam. Ada si item itu sendiri, ada si tool, ini apa yang lagi kita gunain, si aktifnya. Berarti kan si transform ini. Kemudian ada dari segi view, dari view tuh kita bisa ya sama aja kayak yang di bagian item sih, teman-teman sebenarnya. Kemudian dari animasi kita selain di bawah juga kita bisa animasi di sini sama. Ah, ini karena aku pakai add-on teman-teman biar teman-teman bisa ngelihat screencast key-nya jadi di bagian kiri bawah sini. Jadi aku butuh pakai yang namanya ini. Oke. Kemudian kita ada yang namanya ini outliner. Outliner tuh jatuhnya kayak project window kita yang kita punya yang berisi ada kamera, ada yang namanya cube si objeknya itu sendiri dan juga si light. Ini teman-teman. Oke, lanjut lagi bawahnya nih. Ini bawahnya namanya properties editor. Jadi isinya tuh banyak banget. Yang terutama tuh biasanya kita pakai tuh si modifier. Nah, modifier tuh ada di bagian objek teman-teman. Jangan lupa di select dulu. Nah, ini modifier. Modifier tuh banyak banget caranya. Banyak banget kegunaannya. Bisa kita pakai mirroring atau dan solidify atau bisa juga kita make bone itu di situ bisa juga teman-teman. Nah, kemudian kita bisa masuk ke namanya material. Material ini buat mengatur si warnanya itu sendiri. Ketika kita masuk ke section render atau material preview teman-teman. Nah, lanjut dari situ kita ada yang namanya timeline di bawah sini teman-teman. Nah, ini namanya timeline teman-teman. Nah, setiap kita menggunakan ini berarti kita udah siap untuk memainkan animasi atau membuat sebuah animasi teman-teman dari objek yang pernah kita buat. Nah, lanjut lagi dari itu kan kita udah menjelaskan semuanya nih. Ada yang namanya header, ada yang namanya toolbar, ada yang namanya sidebar, ada yang namanya outliner. Habis itu ada yang namanya apa lagi nih ini? Oh, ini properties, ada juga timeline. Oke, teman-teman, kita masuk gimana sih cara menggerakkan seperti yang tadi aku udah gunain. Nah, pertama, itu ada yang namanya ngegerakin kameranya aja teman-teman, bukan ngegerakin kayak ya ini cuman merotasi doang, rotasi kamera yang kita lihat bukan kamera yang ini teman-teman. Sedangkan kamera di viewport 3D ini kita tinggal pencet mouse middle button atau klik tengah di mouse ini. Nah, kita jadi bisa ngelihat dari mana-mana nih teman-teman. Oke, kemudian gimana sih cara mendekatinya? Nah, kita mendekatinya tuh gampang teman-teman. Pada keyboard kita bisa mencet minus atau juga plus numpadnya ini karena oh ya sebelum kita masuk ke situ lebih lanjut eh, jika teman-teman nggak punya ada yang namanya numpad kita bisa masuk ke bagian preference pada edit mode, bukan edit mode sorry, pada bagian di header edit ini masuk ke preference.
masuk ke input ini. Nah, ini ada yang namanya eh, emulate numpad. Nah, jadi mengubah si angka yang ada di atas huruf-huruf kalian itu bisa menjadi si numpadnya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mencet minus, nah ini numpadnya minus nih teman-teman. Padahal kita cuma ngeklik min. Nah, itu bisa menjauhi atau juga scroll button. Pakai scroll, scroll ke bawah itu untuk mendekati, untuk yang scroll atas itu untuk menjauhkan. Kemudian, gimana sih cara menggerakkan? Misalkan aku mau ke sini nih, lihatnya dari sini dan objek ada di sini. Kita kombinasikan shift dengan itu middle mouse button. Nah, jadinya kita tekan dulu shift-nya nih. Itu kita geser. Nah, geser lagi, geser lagi. Nah, geser lagi. Nah, jadi lebih jauh teman-teman. Nah, kalau mau ngedeketin lagi tinggal deketin. Nah, ini kan nggak enak banget tuh. Nah, hati-hati teman-teman. Nih, kalau kedekatan dia bakal lebih lambat lagi. Nah, terlalu lambat nggak bisa dia. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa untuk course, bukan course berikutnya, materi berikutnya, yaitu pembuatan objek sederhana, yaitu sofa, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.